Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi perkuliahan geometri analitik ruang. Hari ini pertemuan ke-10 dengan topik jarak dalam ruang. Ya. Oke, di sini kalian bisa baca deskripsi singkatnya. Jadi untuk topik jarak dalam ruang ini nanti kita bagi jadi dua pertemuan ya. Jadi untuk yang pertemuan ke-10 ini belum semua dibahas gitu. Jadi untuk yang kali ini kita hanya membahas sub dari jarak dalam ruang. Jadi yang pertama itu jarak antara dua titik, terus jarak titik ke bidang rata, lalu jarak titik ke garis lurus, dan yang terakhir itu jarak antara dua garis lurus, yang mana garis lurus itu kalau mau dicari jaraknya, itu syaratnya berarti dia harus sejajar ataupun bersilangan, gitu ya. Oke, lanjut di sini di tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama tadi ya, menentukan jarak antara dua titik. Kita fokusnya di jarak gitu ya, menghitung jarak. Jadi antara dua titik, terus dari titik ke bidang, terus titik ke garis gitu ya. Dengan beberapa cara, nanti ada beberapa cara kita bahas gitu ya. Lalu menentukan jarak antara dua garis lurus. Nah, ini kan kalau dua garis lurus tadi ada dua kemungkinan juga ya. Jadi dua garis lurusnya itu bisa dia sejajar ataupun bersilangan. Kalau misalkan nanti dia garis lurusnya itu keduanya itu berpotongan, berarti kan ya jaraknya nol, gitu ya, tidak ada. Oke, terus terakhir di sini kita akan menggunakan konsep vektor ya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jarak gitu ya di dalam geometri analitik ruang. Nah, jadi di sini prasyaratnya buat kalian biar nanti lancar mempelajari materinya itu diingat lagi gitu ya, diingat lagi materinya. Yang pertama itu mengenai koordinat titik ya, koordinat titik dalam dimensi 3. Terus persamaan garis lurus, ingat bentuk persamaan garis lurus seperti apa. Terus persamaan bidang rata juga harus diingat lagi. Lalu yang berkaitan dengan vektor arah gitu ya, vektor arah. Kalau garis kan vektor arah, kalau bidang itu vektor normal gitu ya. Terus hasil kali nih, nah ini yang penting nih juga ya. Hasil kali diingat ya, hasil kali itu ingat lagi hasil kali titik, cara ngitungnya gimana, hasil kali silang gimana ngitungnya ya. Karena nanti kita akan sering pakai dua perkalian ini. Nah, di pertemuan ke-10 ini. Oke, jadi kita mulai di sini materinya mengenai jarak. Nah, jadi yang perlu kalian pahami dulu bahwa dalam geometri analitik ruang ya, jarak itu berarti kan panjang lintasan ya. Panjang lintasan terpendek gitu ya. Nah, itu dulu deh. Jadi yang namanya jarak itu adalah panjang lintasan terpendek antara dua objek. Nah, misalkan eh, ini contohnya ya. Jadi biasanya itu jarak itu diukur secara tegak lurus ya terhadap objek yang dituju. Nah, misalkan titik ke bidang. Nah, titik ke bidang jaraknya jarak terdekatnya antara titik ke bidang itu pasti tegak lurus gitu ya. Nanti terus kalau misalkan jarak titik ke garis sama ya. Titik ke garis itu juga tegak lurus karena kan dia adalah panjang ruas garis dari titik itu ke garis ya gitu ya. Nah, itu pasti tegak lurus nanti ketemunya. Kalau kalau apa agak miring dikit itu berarti kejauhan jadinya ya. Karena kan kita tadi kata kuncinya adalah ini, panjang lintasan terpendek gitu ya. Nah, kalau terpendek tadi itu pasti tegak lurus gitu ya. Untuk dua objek dalam geometri khususnya geometri analitik ruang kayak gitu. Oke, yang pertama tadi kita bahas mengenai jarak dua titik.
Nah, misalkan di sini kita punya titik P, ya, umum gitu ya, X1, Y1, Z1, terus Q, X2, Y2, Z2. Nah, maka jarak antara dua titik ya, ini sudah pernah kita bahas ya, di awal-awal banget kita udah pernah bahas gitu ya. Kalau misalkan jarak antara dua titik, ya, jarak antara titik P dan Q itu ya seperti ini, gitu ya. Dari sini kan berarti kalian juga bisa menyadari bahwa jarak antara P dan Q itu yang pertama berarti dia selalu positif ya kan. Yang namanya jarak itu kan berarti positif gitu ya, nggak ada jaraknya negatif. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua boleh tertukar gitu ya. Kalau kalian lihat di rumusnya gitu ya, ini kan posisinya dia meskipun dia pengurangan tapi kan dia dikuadratkan gitu ya. Artinya dia bisa boleh tertukar. Logikanya kan misalkan dari sini P, ini Q. Nah, jarak P ke Q ya sama dengan jarak Q ke P ya, nggak ada masalah gitu. Arahnya mau dari P dulu atau dari Q dulu sama aja gitu ya. Jaraknya sama nih. Gitu. Jadi ini ya PQ. Oke. Terus, nah ini sebenarnya juga merupakan perluasan ya. Jadi kalau misalkan kalian ingat dulu yang di analitik datar itu kan biasanya ini nggak ada nih ya, ini nggak ada ya kan. Ya, jadi kalau ruang ya berarti tinggal tambahin Z gitu ya. Z2 dikurang Z1 dikuadratkan hasilnya. Oke. Lanjut di contoh. Nah, ini langsung ya, gampang lah ya. Contoh misalkan P-nya 314, Q-nya 502, terus misalkan pertanyaannya menentukan jarak PQ, ya udah berarti tinggal dimasukin ke rumus ini, gitu ya. Langsung substitusi. Nah, tinggal dihitung eh, hasilnya. Nah, ketemulah akar 9 atau 3 gitu ya. Ini nggak perlu kita bahas detail lah ya. Karena ini cuma pengayaan dari pertemuan kita sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke jarak titik ke bidang. Nah, ini cukup baru ya, jarak titik ke bidang. Nah, misalkan terdapat suatu titik, sebarang titik gitu ya, P, X1, Y1, Z1, dan juga satu bidang rata. Kita anotasikan dengan H gitu ya. AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, jarak titik P ke bidang H tadi ya, sudah kita sampaikan tadi di awal bahwa jarak titik ke bidang itu dia selalu tegak lurus nih. Jadi dari sini gitu ya. Nah, ke sini ya, ini jaraknya D-nya nilai D gitu ya. Nah, ini tegak lurus ya. Ini posisinya tegak lurus gini. Gitu. Nah, ini nilai D ya. Jaraknya tadi gitu ya, D. Nah, ini rumusnya. Jadi nggak usah dipusingkan lagi, tinggal disubstitusi saja ya. Jadi di sini kita lihat ada X1, Y1, Z1 di sini ya. Nah, berarti ini kita ambil dari titik P ya, yang ini ya. Terus ada A besar, B besar, C besar, D besar. Ini juga ya A, B, C. Yang besar ini kan berarti berasal dari bidang rata gitu ya. Ini koefisien X, Y, Z, dan yang tidak pakai variabel yaitu D gitu ya. Yang mana juga kalian juga ingat bahwa ABC ya, ABC itu adalah vektor normal bidang. Nah, ini tanda mutlak tadi ya. Tanda mutlak itu karena tadi yang namanya jarak itu tidak mungkin negatif gitu ya. Makanya dikasih tanda mutlak nih ya. Ada dua di sini. Dua dua terus gitu ya untuk mutlak. Karena tadi memastikan yang namanya jarak itu kan gak ada negatif. Oke, lanjut ke contoh di sini. Nah, misalkan jarak titik 473 ke bidang. Ini bidangnya gitu ya. Nah, berarti tinggal nih. Kalau penyelesaiannya berarti yang pertama kita telaah dulu di persamaan bidang ya yang ini. Ya, tadi dari sini kita peroleh di sini ada A gitu ya. Di depan X ini ada A,
ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya, gitu ya. Jadi A-nya itu 1, B-nya 2, C-nya min 2, D-nya min 6, gitu ya. Oke, terus titik yang diketahui di sini, nah berarti ini sebagai X1, Y1, dan Z1. Udah tinggal disubstitusi ke persamaan D tadi ya. Udah tinggal dihitung lah ya. Perhitungannya tidak perlu kita bahas secara detail. Ketemulah D-nya adalah 2 gitu ya. Jadi udah ini jawabannya. Jarak titik 473 ke bidang tadi adalah 2. Oke, lanjut eh, materi berikutnya mengenai jarak titik ke garis lurus. Nah, misalkan kita punya titik P, ya tadi ya, sebarang titik X1, Y1, Z1, dan garis lurus. Kita notasikan pakai G, ya. G, garis garis lurus G kecil. Nah, ini pakai bentuk seperti ini persamaannya ya. Jadi diingat lagi. Persamaan garis lurus tadi kan ada beberapa ya. Nah, ini salah satunya bentuk seperti itu. Oke, kemudian di sini, nah dari garis G ya, dari garis G ini kita bisa tahu gitu ya bahwa nih ya, misalkan nih untuk bentuk persamaan ini ya, namanya parametrik ya, persamaan parametrik. Nah, bentuk persamaan parametrik ini kita bisa langsung tahu bahwa garis G itu melalui titik X2, Y2, Z2 yang ini ya. Nih, ingat ya rumusnya dia pakai negatif ya, pakai negatif. Nah, ini ya X2, Y2, Z2. Jadi kita langsung bisa tahu itu titik yang dilalui garisnya. Dan dari situ juga kita bisa tahu hal lain yaitu mengenai vektor arah. Ini ya di bawah ya. Nah, ini diingat lagi ya, persamaan garis lurus diingat lagi. Oke, jadi kalau kita ngomongin jarak titik ke garis ya. Nah, berarti kan tadi ya, jarak titik ke garis itu adalah panjang ruas garis yang terpendek ya. Panjang ruas garis terpendek dari titik P ke garis G. Nah, dan itu dia selalu tegak lurus ya, selalu tegak lurus. Kalau kalau digambarkan itu selalu tegak lurus. Oke. Nah, terus kalau misalkan di buku itu dikasih tahu, dikasih contoh ya, untuk mengerjakan atau menghitung jarak titik ke garis lurus itu ada 3 cara. Nah, yang pertama menggunakan bidang rata. Ya, jadi nanti kita bikin bidang rata atau persamaan bidang rata yang melalui titik P, ya, tapi dia tegak lurus garis, gitu ya. Nah, jadi melalui titik P, tapi tegak lurus garis G. Dibuat tuh persamaan bidang ratanya. Nah, itu jadi pakai bantuan bidang rata, gitu ya. Yang kedua itu pakai vektor, dan yang ketiga itu pakai eh, permisalan. Nah, permisalan satu titik key yang ada pada garis G, ya. Kemudian nanti kita cari aja titik key-nya itu. Nah, sedemikian sehingga PQ itu tegak lurus G. Nah, nanti kalau kalau belum kebayang nanti kita bisa bahas lebih dalam di contoh gitu ya. Jadi key ini belum tentu titik yang di sini ya. Nih, belum tentu. Karena syarat titik key ini dia harus eh, bisa dibuat garis ke P gitu ya. Yang mana ketika key P itu kita bandingkan key P dengan garis lurus itu tegak lurus hasilnya. Gitu ya. Jadi PQ atau key P ini hasilnya harus tegak lurus dengan garis G-nya gitu. Oke, kita lihat ya, mungkin biar lebih terbayang di contoh ya. Nah, gini, misalkan diketahui ya, titiknya titik P ini 4, min 5, 3, terus ini garis G-nya gini persamaannya ya. X min 5/3 sama dengan Y tambah 3 per min 4
sama dengan Z min 2/5. Nah, oke, jadi kita coba ketiga caranya ya. Kita coba ketiganya. Nanti kalian bisa putuskan sendiri kira-kira lebih nyaman yang mana, lebih cepat yang mana, lebih enak yang mana gitu ya. Oke. Ini cara pertama dulu, kita pakai persamaan bidang gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi, ceritanya itu ada garis ya. Katakanlah ini garis ya. Di sini deh. Ini kita punya garis. Nah, katakanlah ini garisnya. Ntar malah miring ya. Oke. Ini deh, gini deh ya. Nah, oke, terus kita punya titik di sini. Misalkan ya, ini garisnya garis G misalkan ya. Ini titiknya titik T. Nah, terus cara pertama ini kalau digambarkan itu berarti untuk menghitung jarak dari titik P ke garis G ini dengan cara dibuat bidang. Ada persamaan bidang gitu ya. Persamaan bidang seperti ini. Nah, persamaan bidangnya itu dia tegak lurus dengan garis G. Dan persamaan bidang itu juga menempel ke titik P. Ya, gitu. Jadi, tadi ya, persamaan bidang yang kita cari itu ada dua syaratnya. Syarat pertama dia tegak lurus dengan garis. Ya, dengan garis G ini tegak lurus. Jadi kalian bayangkan garis G ini tuh nembus ya, nembus di sini katakanlah gitu ya. Dia nembus di sini. Nah, dia nembus di sini. Itu nembus di eh, satu titik gitu ya, nembus. Tapi dia tegak lurus posisinya antara bidang tadi dengan garis. Nah, kemudian syarat kedua bidang yang kita buat adalah dia harus nempel dengan titik P. Gitu. Jadi ini gini ya, ini kan tadi kita tahu ya, ini dia nembus di sini ya garis G-nya. Terus P ini juga nempel di persamaan bidang. Katakanlah misalkan persamaan bidang H ya. Ini persamaan bidang H. Dia nempel. Nah, berarti ada dua yang nempel gitu ya. Pertama itu adalah garisnya nempel dalam artian nembus. Jadi di sana ada titik tembusnya di sini. Nah, yang kedua P ini juga nempel. Nah, sehingga jadinya itu gini ya. Ini nanti ada ini yang kita cari gitu ya. Jarak ini yang kita cari. Ini berapa gitu ya. Nah, yang tadi yang tinggal ini ada titik nanti nih, itu titik tembusnya ini. Jadi kalau titik tembusnya ini dibuat garis seperti ini, terus kita bandingkan dengan garis segi ini, dia tegak lurus. Gitu. Nah, ini kalau ini contoh di buku seperti ini ya. Ya sama lah ya seperti itu. Oke. Jadi itu gambarannya ya. Semoga terbayang dulu. Terus tadi untuk ngitungnya berarti kita ini dulu deh, kita tuliskan dulu satu-satu. Dari yang pertama itu titiknya. Ya, titik A 5 min 32. Terus, nah dari sini ini. Tadi ya, dari persamaan garis tadi, kita bisa dapat beberapa informasi. Yang pertama adalah vektor arah ya. Arahnya langsung kita tahu di sini ya. Ini kebetulan karena koefisien X ya, Y dan Z ini koefisiennya udah sama-sama satu semua. Berarti yang ini langsung bisa kita tahu adalah merupakan vektor arah gitu ya. Jadi 3 min 4 5. Nah, terus bidang tadi ya, karena kita akan bikin bidang H, yang bidang H itu tegak lurus dengan garis G, maka vektor normal dari bidang yang kita pengen cari tahu tadi, itu berarti sama dengan vektor arah garis.
Gitu. Kenapa tadi kemudian harus tegak lurus ya bidang yang kita bikin itu agar vektor normal bidang itu berarti sama dengan vektor arah garis. Nah, jadi kita udah ketemu vektor arah garisnya ini, berarti ya ini adalah juga dipakai buat jadi vektor normal bidang. Bidang yang kita cari gitu ya. Nah, terus satu lagi tadi ya, bidang H ini juga dia melalui titik P tadi ya. Informasinya tadi kan bahwa bidang yang kita bikin itu harus nempel titik P gitu. Nah, jadi berarti bidang H itu bisa kita katakan dia melalui titik P gitu. Nah, terus berarti kita pakailah pelajaran sebelumnya mengenai persamaan bidang ya. Persamaan bidang yang melalui titik dan vektor normalnya diketahui. Nah, ini rumusnya ya. Kalau udah lupa nih ya ini rumusnya ya. Jadi tinggal taruh nih, ini vektor normal bidang ya. Tinggal taruh depannya sini. Terus yang ini ya, dia pakai min ya rumusnya ya. Jadi dia ditaruhlah di sini titik P-nya nih 4 min 5 ya, jadinya plus 5 terus 3 di sini. Nah, ingat ya rumusnya ya kan gimana? Kemarin itu ingat ya. Jadi rumusnya itu memang dia negatif. Udah tinggal dihitung. Ya, tinggal dikalikan lah ya. Ketemulah persamaan bidangnya, bidang H yang kita cari itu adalah ini. Ya, setelah kalian substitusi gitu ya. Setelah dihitung, nah terus kalau udah ketemu persamaan bidangnya terus gimana? Nah, berarti di sini kemudian tadi yang kita Bapak sampaikan tadi ya, karena tadi persamaan bidang atau bidangnya deh ya, bidangnya tadi kan dia itu ditembus oleh garis G, berarti ada yang namanya titik tembus, gitu ya. Nah, titik tembus ini bisa kita cari, ya. Karena titik tembus ini kan berarti dia berada di garis G dan dia juga berada di bidang H, gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Ini deh. Nah, misalkan gini, nih ya, kita punya titik tembus di sini. Nih, titik tembus ini punya siapa? Ya punya GI ya, punya HI ya kan? Karena ini ibaratnya titik temunya lah gitu ya, titik temu antara garis G dan bidang H. Gitu ya. Jadi titik tembus ini ya punya G dan juga punya H gitu. Artinya ya G dan H ini bisa digabung. Gitu maksudnya. Untuk mencari titik tembus tinggal kita gabung gitu. Oke. Oke, di sini tadi ya. Oke, gini ya. Nah, dari segi tadi kita ubah dulu ya. Yang bentuknya awalnya kayak tadi, yang ini ya. Bentuk seperti ini kita ubah deh, biar lebih enak buat substitusi langsung ke persamaan bidang H. Itu ubah jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini parametrik ya, di parametrik namanya. Masih ingat ya persamaan garis G? Tadi kan bentuk bentuk persamaan garis itu ada 3 ya kemarin ya. Nah, ini tadi yang di soal itu bentuk-bentuk salah satu bentuk. Nah, ini juga bentuk yang lainnya nih kayak gini, bentuk parametrik namanya. Nah, ini enaknya kalau bentuk parametrik dia langsung bentuknya seperti ini. X-nya sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, Z sama dengan sekian. Jadi langsung kita bisa substitusi langsung gitu ya ke bidang ini, bidang H tadi. Ya udah masukin. X-nya kita ganti ini, Y-nya ganti ini, Z-nya ganti ini. Gitu ya. Dah tinggal dihitung. Nanti ketemu nilai lambdanya. Setelah ketemu lambda, balikin lagi ke ini. Ke persamaan garis yang bentuk parametrik tadi. Yang awalnya masih bentuk lambda, nah lambdanya kita ganti 1/5. Ketemulah titik jadinya ya. Jadi 5, ini ya. Ini kan jadinya 5 ditambah 3 kali 1/5, ya kan? Ini kan berarti 5 ditambah 3/5, ya kan? Nah, terus ini jadi nih, sama ya. Ini udah ada nih, ya. Ini penjabaran jadi. Ini sama ini. Nah, itu kalau
kita substitusi nilai lambdanya. Nah, dari situ kemudian kita hitung, ketemulah titik tembusnya, kita pakai notasi key, gitu ya, titik tembusnya ya ini. 28/5, min 19/5, dan Z-nya 3. Udah, ketemu titik key, titik tembus, tadi berarti tinggal yang kita cari, ya berarti adalah PQ tadi. Udah, P-nya udah diketahui, Q-nya udah ketemu, ya berarti kita pakai rumus yang pertama tadi. Jadi jarak 2 titik jadinya. Jarak P, jarak titik P ke titik Q. Udah, jadi pakai rumusnya itu justru pakai rumus jarak antara 2 titik gitu. Nih, yang pakai ini, pakai D tadi ya, pakai D tadi. Udah, tinggal dihitung lah tuh ya. Ketemulah nilai D-nya 2 gitu. Oke, lanjut. Nah, cara kedua kita pakai vektor. Nah, kalau pakai vektor ini sebenarnya lebih singkat, tapi harus ingat hitungannya, ya cara ngitungnya. Kelihatannya lebih singkat, ya. Karena kita nggak perlu bikin persamaan bidang dulu, langsung aja. Nih, misalkan ya, diketahui tadi titik A, ya, ini diketahui. Ya, titik A ini pada garis G ya, titik A pada garis G. Nih, masih ingat tadi ya, mencari titik yang ada pada garis ya di sini nih ya. Iya, kita Bapak bantu ingat lagi deh ya. Nih, nih ya ini titiknya nih 5 min 3 karena dia harusnya negatif ya. Jadi plus ini kan berarti min 3. Ini 2 gitu kan. 5 min 3 2. Itu titik yang ada pada garis G. Salah satu titik ya. Nah, itu yang dipakai. Misalkan dia sebagai A gitu ya. Nih, 5 min 3 2. Itu pada garis G. Nah, jadi ini ya. Ini misalkan nih, ilustrasinya seperti ini. Kita punya titik P di sini, kita punya garis G di sini, ya. Ini garis G, ini P. Nah, titik A itu kan karena dia salah satu titik yang sebarang ya di G. Nah, jadi kan nggak mesti persis di bawah P langsung gitu ya. Tidak tidak mesti tegak lurus gitu dengan P. Nah, makanya di apa di ilustrasi gambar itu dia agak miring sebelah sini, si A gitu. Nah, tapi dari sini kan berarti kita bisa bikin yang namanya vektor eh, AP gitu ya, atau sinar garis deh ya, sinar garis AP. AP ya, kita bisa bikin AP. Nah, AP, nah, AP berarti kan P dikurang A ya. Nih, ingat lagi, ini materi awal nih ya. Vektor AP berarti P dikurang A. Ini nggak bisa ketukar ya, nggak boleh ketukar. Karena nih panahnya kan cuma satu ya. AP berarti dari A ke P. Nggak bisa dibalik ya. Nanti panahnya kebalik juga. Nah, ketemulah di sini tadi ya. AP tadi berarti P kurang A. Dapatlah min 1, min 2, 1. Oke, kemudian kita punya vektor arah garis juga ya. Tadi sudah kita bahas tadi ya, posisi yang di bawah nih. 3 min 4 5. Di mana dapatnya 3 min 4 5 nih, yang sini. Ini tadi ya, nih. 3 min 4 5 gitu. Tapi pastikan ya, pastikan koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z. Kalau bentuk persamaannya seperti ini harus satu koefisiennya gitu. Kalau enggak berarti harus dimodifikasi dulu. Oke, dapat tadi ya vektor arahnya 3 min 4 5. Nah, terus tinggal diapain? Ya udah tinggal dimasukin ke rumus ya. Ini rumusnya. Nah, rumus. Nah, ini rumusnya. Udah, berarti di sini ya, ini tanda mutlak ya. Nah, paling nanti kalian harus ingatnya itu ini. Kali silang antara vektor AP dengan vektor arah garis nih, yang ini ya. Ini kan dia kali silang nih ya. Nah, kali silang. Ingat ya, kali silang itu berarti disusun seperti ini. Ini, misalkan AP ya, ini kan AP di AP cross
A gitu ya. Berarti kan AP-nya di atas gitu. AP tadi berapa nih? Ini AP ya. Jadi min 1, min 2, 1. Baru A nih ya. Kan dia dikali kali silang dengan A nih A-nya. Taruh bawah 3, min 4, 5. Kita kasih tanda determinan ya. Masih ingat ya kemarin ya. Terus di sini taruhlah ini bantuan satu lagi di sini ya, yang paling kiri ya, min 1 dan 3. Nah, ini karena posisinya kan berarti kita bisa bayangkan lah ya, kita bayangkan ini tuh sebenarnya adalah A gitu. Ini A, ini B, ini C, ini A lagi, ya kan? Nah, jadi gabungan A dengan B dapatnya C. Gabungan B dengan C dapatnya A, ya kan? Yang nggak ada AB kan berarti nggak ada C, berarti C gitu. B dengan C digabung berarti ya yang nggak ada A. Nah, C dengan A digabung berarti B gitu. Nah, berarti gimana? Berarti A-nya kan gini nih. A-nya kan berarti determinan matriks 2 kali 2 ya. Dari ini. A nanti kan B dengan C gabung ya. Berarti min 2, 1, min 4, 5. Nah, min 2, 1, min 4, 5. Dah, tinggal dihitung determinannya. Ini ke sini ya, dapatnya min 10. Dikurangi ini ke sini. Ya, dapatnya min 4. Ya kan, min 10 ditambah 4. Dapatnya min 6. Sama ya, berarti B. B ini mana nih yang ini B ya. B itu CA ya, bukan AC. Beda, ini urutan penting soalnya. Jadi B itu adalah CA, berarti 1 min 1, 5, 3. Ini 1 min 1, 5, 3. Ya, itu sendiri ya. Nanti ketemunya 8 gitu kan. Terus C. Ya. Nah, ini C. C berarti mana nih yang ini? Gabungan A dengan B ya. Berarti min 1, min 2, 3, min 4. Nah, nanti ketemu kalian hitung determinannya, ketemunya 10. Ya, udah berarti nggak susun. Nih, min 6, 8, 10. Nih ya, min 6, 8, 10. Itu hasil kali silangnya gitu. Cuman kemudian di sini kan kalau di rumusnya itu dia dikasih mutlak kemudian di akhir gitu ya. Jadi setelah ketemu hasil vektornya ya kan. Kalau ini ya, kalau vektor dikali silang dengan vektor hasilnya juga vektor ya kan. Gitu. Tapi kalau kali titik hasilnya nanti jadi skalar ya. Nah, jadi meskipun hasilnya vektor tapi dimutlakkan gitu. Udah berarti kan nih ya, dimutlakkan berarti udah, berarti pakai akar gini ya. Jadi ini dikuadratkan gitu ya, min 6-nya kuadratkan, 8-nya kuadratkan, 10 kuadratkan. Terus di akar, ketemunya akar 200 gitu ya. Udah biarkan aja dulu akar 200. Terus di sini ya, yang balik bawah yang di bagian penyebut ini kan cuma ini ya, nih mutlak dari vektor arah garis ya. Udah, berarti peta arah garisnya langsung kita hitung mutlaknya ya. Ketemunya akar 50. Udah, berarti kan tadi akar 200 bagi akar 50. Dapatnya akar 4 atau 2. Gitu. Jadi D-nya 2. Ya, cepet ya. Memang cepet gitu. Pakai kalau kalau pakai cara vektor. Cuman tadi ya, hitungannya ya harus lebih hati-hati. Oke, kemudian kita pakai cara 3. Ini pakai tegak lurus ya. Ini cara 3. Nah, di sini tadi kalau kalau tadi kita pakai titik yang sudah diketahui langsung pada garis, kalau ini enggak gitu ya. Nih, ya. Nah, kalau ini kan tadi A-nya ya udah seadanya A-nya di mana gitu kan, sesuai yang diketahui di persamaan garis gitu. Nah, kalau ini kita harus cari ya, karena dia harus posisinya persis di bawah P yang tegak lurus. Jadi ini G tadi ya, sama nih.
kita punya P, ya titik P. Nah, kalau cara ketiga ini berarti kita mencari titik pada G yang posisinya persis di bawah P, sehingga ini jadi tegak lurus. Gitu. Nah, inilah nanti langsung kemudian kita hitung jaraknya atau D-nya. Gitu. Jadi ini dicari, ya. Gitu. Caranya gimana? Ya udah, berarti persamaan garis G-nya kita bikin tadi pakai jadi ya bentuk parametrik. Kalau kalian masih ingat ya. Garis G itu kita bisa bikin bentuknya parametrik. Nih, mana tadi? Mana tadi ya? Yang tadi yang kita substitusi tadi. Nah, ini ya. Jadi pakai ini. Nah, ini kan sebenarnya persamaan garis G juga. Nah, ini yang kita pakai. X-nya kita ganti 5 plus 3 lambda, Y-nya kita ganti min 3 dikurang 4 lambda, Z-nya kita ganti 2 tambah 5 lambda. Gitu. Nah, ini ya. Ini berasal langsung dari persamaan garis. Tapi yang bentuk parametrik tadi. Pakai lambda-lambda. Dah, kita udah ketemu. Meskipun kita belum tahu gitu ya lambdanya berapa. Justru di situ nanti yang kita cari tahu dulu. Ya, nilai lambdanya berapa. Oke, berarti ini udah persamaannya, titik Q-nya, meskipun masih belum jelas. Nah, terus kita kemudian bikin vektor ya, vektor dari P ke Q. PQ, berarti kan Q dikurang P. Udah, tinggal dikurang. Ini Q-nya, ya tadi ya. P-nya diketahui. Ya tadi ya, ini P. P-nya diketahui tadi di soal. Tinggal dikurang. Nih, dikurang. Ini juga, ya masing-masing X, Y, Z-nya dikurang. Nanti ketemulah vektor PQ. Ya, ini nilainya. Nah, terus karena PQ ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus dengan G, garis G. Nah, berarti PQ kita punya vektor ya, vektor PQ. Sedangkan G kita punya vektor arah, ya kan? Kita punya vektor arah di sini. Ya, pakai A kecil misalkan gitu ya. Yang mana ini kan berarti saling tegak lurus. Nah, ingat lagi di pelajaran kita sebelumnya, ya kalau dua garis ya, kita punya kan PQ nih ya, ruas garis PQ dan garis G. Ini saling tegak lurus, berarti hasil kali titiknya ya, itu sama dengan nol. Karena dia tadi tegak lurus. Nah, ini yang kita pakai. Ya, jadi PQ dikali titik dengan vektor arah garis G. Ingat ya, kalau kali titik berarti tinggal dikali yang sesuaian ya. Jadi ini X dengan X ini ya. Ini Y dengan Y ini Z dengan ini. Terus dia saling dijumlahkan, gitu kan ya. Nah, udah. Nah, Bapak bisa langsung skip, nanti ketemu nilainya adalah lambda ya. Ya lambdanya kita cari di sini. Ketemunya nilai lambdanya 1/5. Nah, kemudian dari nilai lambda berarti kan sama tadi ya. Sama kayak tadi caranya. Dari nilai lambda ini kemudian kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ya. Jadi Q-nya udah nggak pakai lambda. Karena lambdanya kita substitusi. Dengan nilainya adalah 1/5. Udah, ketemulah titik Q. Udah, dari sini ya. Berarti kemudian tadi ya, jarak yang dimaksud berarti adalah jarak antara titik P ke titik Q gitu. Nah, jadi dia pakai sama kayak tadi ya, pakai jarak dua titik jadinya. Titik P ke Q gitu. Udah, berarti pakai yang tadi, yang pertama banget tadi. So ketemunya 2 gitu ya. Nah, itu jarak antara titik dengan garis ya. Nah, sekarang materi berikutnya ini mengenai jarak antara dua garis tadi ya.
Cuman tadi dua garis lurus ini bisa kita cari jaraknya kalau syaratnya tadi dia pertama itu sejajar. Kalau enggak dia bersilangan. Jadi jangan berpotongan ya. Tadi kalau dia berpotongan maka jaraknya ya nol gitu. Oke, jadi nah berarti kemudian di sini ada dua dua kemungkinan ya. Jadi kemungkinan pertama, jika sejajar, nah ini caranya ya. Jika sejajar ini ada dua cara. Ini cara pertama kita pakai bidang rata. Terus cara kedua pakai sebarang titik. Nah, ini kita bahas nih ya satu-satu. Oke, di sini contohnya bisa dilihat, misalkan pertanyaannya, tentukan jarak antara dua garis lurus ini. Nah, ini garis G1, ini G2. Nah, yang perlu dicari tahu pertama itu adalah apakah dia itu sejajar atau bersilangan. Itu dulu ya. Meskipun di sini langsung pertanyaannya menentukan jarak. Tapi kalian harus pastikan dulu kedua garis ini harus sejajar atau bersilangan. Gitu. Kalau enggak ya jaraknya nol. Gitu. Oke, di sini kita bisa tahu dia itu sejajar kalau apa? Kalau vektor arahnya sama ya ini atau sebanding boleh ya sebanding. Jadi nggak harus sama. Sebanding itu misalkan antara 231 dengan 462. Nah, itu kan sebanding juga tuh. Ya, sejajar juga berarti. Kalau ini kan kebetulan nih sama ya, nih sama nih. 231 ya. Ini vektor arah garis nih. Udah berarti kita bisa pastikan bahwa dia keduanya saling sejajar. Kemudian dari kedua garis ini kita bisa langsung juga melihat masing-masingnya itu ada titiknya yang langsung ketahuan gitu ya. Nih di G1 ada 202, di G2 ada 048. Ya, ini. Oke, dari informasi itu kemudian kita bisa pakai misalkan cara pertama, kita pakai bidang rata yang tegak lurus terhadap kedua garis. Nah, ini gambarnya ya, bisa dilihat nih gambarnya. Jadi, kita bisa bikin bidang H itu melalui salah satu titik ya. Boleh titik A, ini titik A punya G1 ya. Punya G1 nih. Ini punya G1. Nah, boleh juga titik B ya. Titik B ini punya G2. Nah, kalau kalau titik A ya berarti B-nya nggak kena, ya kan? Atau sebaliknya, gitu ya. Yang penting tadi syaratnya itu dia tegak lurus, ya kan? Nah, jadi melalui salah satu titik aja bebas dipilihnya mau titik punya G1 kah atau mau titik punya G2 tadi. Nah, terus di sini karena bidang yang kita bikin ini tegak lurus dengan garis, berarti vektor normalnya ya vektor arah garis. Jadi ya, berarti vektor normal bidang yang kita mau bikin itu sama dengan vektor arah garis. Kenapa? Tadi karena dia tegak lurus ya. Nah, ini kita pakai nih. Nah, jadi persamaan bidang H itu ingat yang tadi bidang H itu dia melalui titik A. Kita buat dia melalui titik A tadi ya. Terus ini vektor normalnya udah masukin ke rumus di sini. Ingat jadi ya. Rumusnya itu kan gini deh, Bapak tuliskan deh. Ya A X dikurang X1 ya kan. Tambah B Y dikurang Y1 ditambah C Z dikurang Z1 sama dengan 0 gitu kan kemarin rumusnya. Nah, tinggal disubstitusi saja langsung ya. Ini A, B, C nih. Diambil dari vektor normal bidang. Nah, kalau ini kan X1, Y1, Z1. Udah, diketemulah persamaan bidang H-nya. Kemudian sama tadi ya, caranya kita mencari kemudian titik tembus. Nah, titik tembus. Titik tembus garis G. Nih, kenapa garis G2 ya? Nih, kalau garis G1 titik tembusnya ya A.
ya kan? Nih, kan emang tadi kita sengaja ngenain bidang H atau sengaja kita bikin bidang H itu kena di titik A, ya kan tadi melalui A. Nah, berarti ya titik tembus G1 dengan bidang H ini ya A, tapi di G2 kita belum tahu, ya. Nah, ini misalkan C. Di G2 kita belum tahu. Nah, itu yang kita cari kemudian, gitu ya. Nah, jadi titik tembus eh, G2 ya. Titik tembus G2 pada bidang H yang kemudian kita cari ya. Berarti tadi garis G2 ini kita buat dulu bentuk parametrik ya, bentuk parametrik seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita substitusi ya ke persamaan bidang H. Nah, tinggal diganti X-nya jadi 2 lambda, 2 mu, Y-nya 4 tambah 3 mu, Z-nya 8 tambah mu. Udah, ketemunya mu-nya min 1. Nah, dari mu sama dengan min 1, balikin lagi ke sini. Nah, gantilah nilai mu-nya dengan min 1. Gitu ya. Nih, didapatlah kemudian hasilnya itu adalah ini ya, C-nya ya. Kita tadi pakai permisalan ya, C ya, titik tembusnya C. Titik tembusnya adalah min 2, 1, 7 ya, setelah kita substitusi nilai lambdanya tadi ya. Nah, kemudian berarti jarak antara G1 dan G2 ini sama dengan jarak titik A ke C, ya kan? Nih, kan kita mau nyari jarak G1 ke G2. Nah, kita udah tahu nih ya, A dengan C ini saling tegak lurus dengan G1 maupun G2, ya kan? Ya ini, berarti jarak dua garis lurus itu ya berarti jarak A dengan C. Berarti ya pakai rumus persamaan, sorry, pakai rumus jarak antara dua titik ya, pakai D ini. Itu, pakai rumus jarak antara dua titik. Yang pertama banget tadi, dapatlah nilai D-nya itu akar 42. Oke. Nah, kita lanjut ke cara 2 ya. Cara kedua ini kita pakai jarak titik ke garis. Nah, kalau ini kan berarti ya, ini tuh nggak banyak, sengaja nggak dibuat detail. Ini sengaja biar kalian nanti bisa coba sendiri, ya. Nah, kalau cara kedua ini kan berarti dia langsung nih, jarak dua garis sejajar itu juga bisa ditentukan tadinya dengan mengambil satu titik pada salah satu garis. Misalkan nih tadi ya, kita punya titik A di sini, kita punya titik B di sini. Karena dia saling sejajar, ya berarti kan titik A ini bisa langsung dibuat eh, garis gitu ya, yang tegak lurus dengan G2, gitu ya, tegak lurus nih, di sini maupun di sini ya, dan tegak lurus nih juga. Nah, tegak lurus. Nah, berarti kan ya udah kita ambil ya, pakai A nih, pakai B boleh nggak? Boleh, sama ya. Pakai B boleh. Nah, ini pakai A misalnya. Pakai A, berarti diambil dari G1. Kita punya A tadi. Udah, berarti tinggal menghitung jarak titik A ke garis G2. Jadi ini balik lagi pakai cara jarak titik ke garis nih. Yang pertama tadi, yang sebelumnya deh ya. Jarak titik ke garis, pembahasan jarak titik ke garis nih, yang tiga cara tadi nih. Mana nih? Mulai sini, mana mana mana. Nih ya. Jadi caranya itu pakai ini, jarak titik ke garis. Gitu. Bedanya tadi titiknya kita ambil itu titik di salah satu garis yang satunya gitu. Ya gitu. Nah, makanya di sini tidak dikasih detail gitu ya. Kalian hitung sendiri pakai pakai cara sendiri ya. Nah, jadi kita ambil titiknya, kita ambil titik A punya G1. Berarti garisnya yang dimaksud itu pakai G2. Jarak titik A ke G2. Nah, tadi ya pakai yang tadi 4,3. Oke, lanjut ke garis yang bersilangan. Nah, oke. Kalau tadi sejajar, kalau ini bersilangan. Nah, kalau bersilangan itu juga ada dua cara ya, dua cara juga.
Jadi yang pertama itu pakai bidang rata. Nah, yang melalui salah satu garis, tapi sejajar garis lainnya. Terus kemudian yang kedua pakai cara vektor. Ya. Oke, nah kita langsung bahas di contoh deh ya. Nah, ini kesengaja di contoh itu dibuat persamaan eh, garis G1 maupun persamaan garis G2 itu dibuat seperti ini. Nah, jadi sebelum bisa menghitung jarak ya, sebelum bisa menghitung jarak itu harus cari dulu garisnya gitu. Ini kan sebenarnya bentuk seperti ini artinya adalah garis itu hasil perpotongan dua bidang ya. Ingat yang materi kemarin, materi sebelum-sebelumnya deh ya. Perpotongan dua bidang itu jadinya hasilnya garis gitu. Jadi ini sebenarnya bidang nih. Ini bidang H1 sebenarnya. Ini bidang H2. Nah, ditulis seperti ini berarti garis G1 ini adalah gabungan atau perpotongan antara H1 dan H2. Begitu juga yang G2. Perpotongan bidang yang ini misalkan H3 dengan H4 misalkan gitu. Nah, jadi kita nyari dulu berarti ya. Nyari dulu persamaan garis G-nya sendiri itu belum belum terlihat langsung. Jadi agak mundur dikit gitu ya. Apa? Nggak bisa langsung dapat gitu datanya. Nah, kita ngitung dulu. Yang pertama berarti kan pakai pelajaran-pelajaran kemarin yang sebelumnya gitu ya. Yang tadi pertama kita mencari vektor normal bidang ya. Dari sini kan kita tahu nih, ini ada satu, satu, tiga. Misalkan ini H1, tadi ini H2. Berarti vektor normal H1 itu N1, vektor normal H2 itu N2. Nih, di sini ada 2, min 1, 3. Nah, dapatlah ini ya, 1, 1, 3, 2, min 1, 3. Nah, vektor arah G1 ya, yang kita cari ini, itu kan tadi adalah hasil kali silang dari kedua ini. Itu ingat ya, hasil kali silang tadi. Ya, berarti kita susun gini, 1, 1, 3. Ingat posisi atas bawahnya ini penting gitu ya. Karena N1 dulu nih, N1 dikali silang dengan N2. Berarti N1 di atas. Ini 2, min 1, 3 di N. Baru taruh ini 1, 2. Ini sama ini jadi C. Ini sama ini jadi apa? A. Nah, ini sama ini jadi B. Ya kan? Dah, ketemu nanti C-nya itu min 3, A-nya itu 6, B-nya 3. Langsung lah ini ya. Nih, tidak kita bahas lagi karena tadi ya, ngulang lagi. Oke, lanjut kemudian di sini. Nah, kemudian kita cari titik salah satu titik pada G1 ya. Kan banyak tuh ya di G1 itu kan banyak titik nih. Ya udah kita cari satu aja. Caranya gimana? Ya udah kita misalkan Z-nya kita misalkan sama dengan 0. Nah, jadi yang ini dihilangin aja. Ketemunya X plus Y plus 2 sama dengan 0. Satunya berarti 2X min Y plus 7 sama dengan 0. Udah tinggal di eliminasi substitusi ya. Nih. X plus Y plus 2 sama dengan 0. 2X min Y plus 7 sama dengan 0. Ini kebetulan karena Y-nya sama-sama 1, ya 1 atau min 1 gitu ya koefisiennya. Bisa langsung kita tambah aja. Jadi Y-nya hilang gitu ya. Y-nya habis, hilang. Sehingga X-nya jadi kan 3X gitu ya. Ini 3X, ini 2 tambah 7 itu jadinya 9. Ini 0. Jadi 3X sama dengan min 9, X-nya berarti 3. Ya, ketemunya X min 3. Nah, dari nilai X sama dengan min 3 ini kemudian kita substitusi ke sini, ke salah satu. Boleh yang ini
boleh yang ini, ya. Ketemulah nilai Y-nya 1. Berarti udah tadi ya. Kita punya X-nya min 3, kita ketemunya Y-nya 1, Z-nya tadi kita misalkan 0. Nah, inilah titik yang ada pada G1. Udah dari situ kemudian kita buatlah persamaan bentuk parametrik dari G1 ya. Nah, ini hasil yang kita peroleh dari perpotongan dua bidang tadi. Nah, untuk garis G2 gimana? Sama caranya ya. Nah, ini bisa Bapak skip langsung aja. Kalian bisa pelajari sendiri, caranya sama ya. Sama persis caranya. Tinggal angkanya aja yang beda. Ketemulah bentuk parametrik dari G2 seperti ini. Ya, ini adalah persamaan garis G2. Nah, terus tadi ya, kita harus pastikan kedua garis ini tidak berpotongan gitu ya. Dia tidak boleh berpotongan. Artinya apa? Kita bisa pakai determinan. Nah, determinannya berarti harus tidak sama dengan 0. Kita pastikan, benar nggak tidak sama dengan 0? Ya. Nah, berarti di sini ya. Nih A1, B1 gitu ya. Di A1, sorry. A1, A2, A3 tuh ini ya. B1, B2, B3 tuh ini. Gitu kan. Vektornya. Sedangkan X1, Y1, Z1 itu punya G1 berarti kan. X2, Y2, Z2 itu punya G2. Titik ya. Titik. Nah, titik punya G1 dan G2. Kalau ini kan tadi adalah vektor arah ya. Ini vektor arah ya. Vektor arah. Oke. Udah, tinggal dihitung. Determinan matriks 3 kali 3-nya. Nanti bisa dikonfirmasi bahwa memang determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa pastikan G1 dan G2-nya memang bersilangan. Baru dari situ kemudian kita hitung jaraknya gitu ya. Nah, cara pertama tadi pakai bidang. Nah, karena G1 dan G2 ini tidak sejajar, nah jadi bidang yang kita bikin sekarang itu adalah bidang yang nempel ke salah satu garis ya. Boleh ke nempel dengan G1, boleh nempel dengan G2 ya. Kebetulan di soal ini dia dibuat nempel dengan G1 nih. Makanya bidang H ini ya, bidang H ini dia nempel dengan ini garisnya, garis G1-nya. Nah, berarti kemudian dia bidang H ini dia tegak lurus dengan G2 gitu. Pasti ya, pasti tegak lurus dengan G2. Asalkan tadi kita konfirmasi, kita pastikan dia bersilangan gitu. Nah, berarti kan sebenarnya jarak antara apa namanya? Nanti ya kita hitung deh, kita lihat gimana. Yang jelas di sini ya, jarak antara garis G1 dan G2 ini kita bisa pakai. Nah, ini yang dicari ya, D-nya gitu. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya persamaan garis hanya gimana gitu ya. Jadi kita bikin dulu nih. Kita misalkan dulu ya X plus DY plus YZ plus D sama dengan 0. Terus karena H ini melalui G berarti vektor arah dari garis G1. Ya, ini tegak lurus dengan vektor normal bidang H yang mau kita cari. Berarti kalau tegak lurus, hasil kali titiknya sama dengan 0. Ingat ya. Berarti kan kalau garis G1 punya vektor arah, katakanlah A1, terus bidang H itu punya vektor normal, katakanlah N, ya gitu ya. Jadi A1 itu dikali titik dengan N, itu hasilnya 0, gitu. Karena dia tegak lurus, gitu. Dari sana kemudian vektor arah dari A1 yang ini ya, vektor arah dari garis G1 ini ya atau A1 kita udah tahu tadi ya. Ini tadi mana tadi? Yang pertama tadi.
Mana bentuk parametrik. Nah, ini vektor arahnya ya. Mana? Ya ini. 6, 3, min 3. Gitu ya. Oh iya ini ya. Nah, ini kejauhan tadi nyarinya ini ya. 6, 3, min 3. Nah, itu kita pakai. Itu dikali dengan N. N ini kan vektor normal bidang. Kalau pakai H, ya, berarti kan ini A besar, B besar, C besar. Udah. Berarti, nih, 6, 3, min 3, gitu ya. Dikalikan dengan A, B, C. Gitu. Cari titik. Berarti kan ya saling, apa, hasilnya berarti kan dia dikalikan dengan yang bersesuaian. Berarti 6 dikali A, gitu, tambah 3 dikali B, ya kan. Ditambah min 3 kali C gitu. Nah, ini kan harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini ketik 6A ditambah 3B dikurang 3C. Nah, yang inilah kemudian karena dia saling tegak lurus, berarti kan hasil kali ini sama dengan 0. Gitu. Nah, ini karena ini bisa kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Yang bagi 3. Dapatlah berarti kita sederhanakan menjadi 2A plus B min C sama dengan 0. Gitu, ini ya. Nah, ini persamaan 1. Nah, terus karena H itu melalui titik A, nih titik A punya G1 ya. Titik A punya G1. Ini kan juga nempel ke H. Ya, berarti dari sini ini juga kita bisa substitusi gitu ya ke persamaan umumnya yang ini. Yang mana ini sebagai X1, Y1, Y1. Nah, substitusi ke sini ya. Mengganti ini X, Y, dan Z gitu. Ganti sama dengan 0. Nah, jadi ini tadi ya, dari yang AX1 tambah BY1 tambah QZ1 tambah D sama dengan 0 gitu. Kita substitusi ya nilainya yang ini. Nah, didapatlah min 3A plus B plus D sama dengan 0. Ini persamaan kedua, ini persamaan satu. Terus dari sini, kemudian kita cari satu lagi persamaan ya. Dari mana? Dari G2. Nah, G2 ini karena H ini sejajar garis G2 ya. Nih, kita lihat nih ya. Nah, ini kan bidang H-nya ini sejajar dengan garis G2. Gitu. Jadi vektor arahnya juga tegak lurus. Gitu, ya kan? Vektor arah dari G2 ya, katakanlah A2 gitu ya. Ini dia juga tegak lurus dengan vektor normal bidang ya. Jadi kalau bidang itu unik gitu ya. Kalau bidang itu sejajar dengan garis, maka vektornya saling tegak lurus. Gitu. Nah, tapi kalau bidang itu tegak lurus dengan garis, vektornya sama. Gitu ya. Itu. Itu ya, perlu diingat tuh. Ini kan tadi karena sejajar ya. H itu kan sejajar G2. Berarti vektornya saling tegak lurus. Gitu. Kalau saling tegak lurus berarti sama nih pakai cara yang ini. Nih ya. Nih. Sudah pernah juga kita bahas di materi sebelumnya ya mengenai bidang. Dari sini kemudian berarti kita pakai nih ya vektor normal vektor arah garis G2 gitu ya. Jadi A2 vektor A2 dikali titik dengan N sama dengan 0. Nah, ketemunya ini. Ya, yang ini. Ketemunya ini. Dan di sini kita juga bisa sederhanakan gitu ya. Kita bagi 3. Nah, dapatlah di sini min 3 tambah B dikurang C sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Dari 3 persamaan tersebut tinggal dihitung. Pakai apa? Ya pakai eliminasi substitusi ya. Ini langsung di skip nih. Ya, dari sini kan berarti kita bisa pakai eliminasi ya. Silakan dicoba sendiri. Ya, eliminasi substitusi. Ini tuh ngulang sebenarnya ya. Ulang dari materi yang pernah kita bahas juga yang mirip seperti ini ya. Nah, nanti pakai
perbandingan jadinya ketemunya ya. Nah, dapatlah di sini A banding B banding C banding D itu 0, 1, 1, min 1. Udah, berarti ya balikin ke, nah ini kan berarti A ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Balikin kemudian ke AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. A-nya kita ganti, A-nya 0. 0 kali X ya udah 0 gitu ya. BY, B-nya 1, berarti ya Y gitu kan. Tambah CZ, C-nya 1 juga udah itu Z. Tambah D, D-nya min 1, aja min 1 sama dengan 0. Nah, dapatlah ini. Ya. Oke, itu persamaan bidangnya. Itu baru persamaan bidang gitu ya. Nah, terus karena G2 itu tegak lurus dengan H, ya. Nah, G2 kan tegak lurus dengan H. Sorry, sejajar ya. G2 sejajar H. Jadi jarak antara G1 dan G2 itu sama dengan jarak antara titik pada G2 dengan bidang H tadi ya. Jadi itu gini. Nih, jadi meskipun ini kan kalau kalian lihat ya, kalau kita mau menghitung jarak G1 dan G2 yang mana dia itu saling bersilangan, kita tidak bisa langsung apa ya, ibaratnya tuh langsung menghitung jarak titik di G1 terus dihitung jaraknya ke titik di G2 gitu. Jadi pakai bantuan bidang, kemudian dari bidang itu kita cari titik yang mana titik itu tegak lurus dengan salah satu garisnya gitu. Nah, bidangnya kan tadi menempel ya, menempel dengan G1. Berarti ya G1 ini di dianggap sebagai bidang gitu ya sekarang. Gitu. Dianggap sebagai bidang. Nah, jadi titik sini ya yang ini nih itu sebenarnya dianggap sebagai punya G, punya G1 gitu. Jadi jarak G2 ke G1 itu sama kayak jarak G2 ke titik ini ya, ke titik yang ada pada bidang itu. Gitu. Dengan syarat tadi dia tegak lurus gitu. Tuh. Nah, jadi pakai jarak garis ke bidang jadinya. Gitu. Nah, pakai apa ya? Ini pakai rumus sebelumnya. Ini ya. Ini kan jarak nih. Sorry, bukan jarak garis deh. Ya, titik ya. Titik B. Titik B itu kan punya G2 ya. Jarak titik B ke bidangnya. Bidang H-nya. Kita udah ketemu tadi H-nya tadi kan. Nah, terus B2 itu kan diambil dari titiknya di sini ya. Nah, ini sebenarnya agak terlalu pas ya ilustrasinya. Sebenarnya dari sini nih. Harusnya dari sini nih. Nah, gini sini. Nah, gitu ya. Dia tegak lurus gitu. Nah, ya ini sama aja kan sebenarnya kan ya. Sama aja gitu. Mau di sini kan sama ya karena dia sejajar gitu. Nah, ya berarti ya ini gitu. Cuman kalau biar lebih presisi sebenarnya yang dimaksud tadi itu jarak titik B ke bidang gitu, bidang H. Jadi dari sini sebenarnya yang dimaksud tuh. Dari sini nih. B yang punya G2 dihitung jaraknya ke bidang yang saling tegak lurus jadinya gitu ya. Nah, ini rumusnya. Ini rumus titik ke bidang ya, rumus jarak titik ke bidang. Udah, dia nggak perlu kita bahas detail. Yang ini hitungannya tinggal dihitung nanti ketemunya D-nya adalah setengah akar 2 ya. Dikit lagi nih ya. Tinggal yang pakai cara 2, pakai cara vektor. Nah, kebetulan tadi kan kita sudah mengubah ya persamaan garis G1 dan G2 yang tadi masih dalam bentuk gabungan dua bidang. Tadi mana tadi? Mana tadi? Ini ya tadi ya. Ini. Awalnya kan gini tadi nih ya. Ini sama ini gitu kan. Nah, jadi kita pakai aja ya. Kita bisa skip langsung. Ya langsung kita ambil bentuk ini. Nih.
Nah, yang punya G1, terus punya G2 kita pakai yang bentuk parametrik langsung. Yang ini. Nah, kita pakai untuk di cara 2. Nih, ya. Dari G1 tadi yang bentuk parametrik maupun yang G2 yang bentuk parametrik, kita tadi ya, kita bisa ketemu titik A sama titik B. A punya G1, B punya G2. Nah, jadi kalau mau ngitung AB, berarti kan B dikurang A, ya tinggal dihitung ya. B dikurang A nih. Berarti kan min 1 dikurangi min 3, gitu ya. Koma, 2 dikurang 1, 0 dikurang 0. Ya kan? Nah, ketemulah ini jadinya 2, ini jadi 1, ini jadi 0. Nah, ini ya, 2, 1, 0. Terus dari persamaan bentuk parametrik tadi yang punya G1 dan G2, kita juga bisa langsung ketemu vektor arahnya. Nah, G1 misalkan pakai A gitu, A, terus G2 pakai B. Ya, vektor arahnya. Nah, vektor kemudian dari sini ya, dari dua vektor arah ini kita cari vektor yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Caranya gimana? Caranya dikali silang. Ya, A dan B-nya kali silang. Nah, kayak tadi balik lagi ya kan, kita pakai kali silang lagi ya. A kali silang dengan B berarti ini A-nya berarti 6, 3, min 3, B-nya min 9, 3, min 3. Nih gini ya, ingat lagi 6, min 9. Ini jadi C, ini jadi A, ini jadi B. Itu. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, silahkan dihitung sendiri nanti pas nggak. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Gitu ya. Nah, udah habis ketemu vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor arah ini, ya. Kita pakai notasinya pakai mu. Nah, dari sini kemudian kita bisa langsung hitung ya pakai rumus ini. Nih, jadi AB tadi kita udah nentuin ya tadi AB ya, vektor AB. Nah, ini vektor AB ya, 210 dikali titik dengan mu. Di mu-nya tadi kita baru ketemu. Kali titik dengan mu, terus dimutlakkan. Terus mu-nya di bawahnya, bagian penyebut itu mu-nya dimutlakkan. Ya, nih. Kali titik gampang ya. Kalian bisa ingat lah ya. Kalau kali titik kan berarti ini duanya dikali 0, satunya dikali 1, nolnya dikali 1, ya. Terus dijumlahkan. Temunya ini 0 tambah 1 tambah 2, tambah 0 ya. Terus ini akar ya. Mutlaknya kan berarti langsung diakarkan aja 0, 1, 1 ya. Nilainya kan 0, 1, 1 dikuadratkan, diakarkan. Ketemunya ini. Langsung ya, ketemu D-nya setengah akar 2. Itu ya. Nah, jadi ya lumayan panjang gitu ya di pertemuan ke-10 ini. Ini udah selesai ya. Ini cuma ringkasan saja. Silakan dibaca sendiri gitu ya. Silakan baca sendiri. Nah, nanti jangan lupa untuk kuis dikerjakan ya. Cek batas waktunya jangan sampai terlewat dan juga tugasnya ya. Tugasnya dikerjakan gitu ya. Tadi sama ya. Cek batas waktunya jangan sampai terlewat biar sempat upload jawabannya. Oke. Segitu dulu kita tutup pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.